Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Kali ini saya ingin membahas satu dogma ajaran gereja yang sebenarnya sudah sangat banyak dibahas dan ini sudah terus-menerus dibahas dan seharusnya setiap gereja juga memprioritaskan untuk mengajarkan ini, yaitu tentang perjamuan kudus ya, makna teologis perjamuan kudus. Tetapi kita sekarang akan melihatnya dari berbagai pemaknaan yang dimana dalam sejarah dan tradisi gereja itu berbeda-beda. Tentunya dimulai dari gereja Katolik yang menganggap Ekaristi atau perjamuan kudus itu sesuatu yang sangat sakral. Nah, bukan berarti Protestan tidak menganggapnya sakral, tapi nanti kita akan lihat perbedaannya yang signifikan dari definisinya. Ya, saya memberi judul yang dimana ini terkait dengan dogma gereja Katolik. Jadi sedikit banyak sumber yang saya gunakan itu tentang Ekaristi perjamuan kudus dari Katolik yang disebut dengan satu kata atau istilah transubstansiasi. Nah, itu dia, transubstansiasi. Hari ini kita akan membahas soal tubuh dan darah Kristus. Ya, tubuh dan darah Kristus. Nah, apa makna transubstansiasi dan bagaimana ini bisa menjadi polemik dan perbedaan di antara berbagai gereja? Kita akan melihat definisi-definisinya, mulai dari ayat Alkitabnya, mulai dari tokoh-tokoh Katolik, ya, bapak-bapak gereja, dan nanti ada perbedaannya dengan gereja Lutheran dan juga Calvinis. Nah, jadi ini memang polemik yang sepanjang zaman sudah menjadi dogma gereja masing-masing, sudah ditetapkan menjadi dogma gereja masing-masing. Nah, ada baiknya dalam tayangan kali ini kita belajar bagaimana pemaknaannya dan bagaimana perjamuan kudus yang sebenarnya paling mendekati teks Alkitab. Ya, tentunya nanti kita akan melihat beberapa bagian Alkitab untuk melihat kenapa ada transubstansiasi dan kenapa nanti gereja Lutheran dan Calvinis berbeda. Baik, transubstansiasi. Ya, saya seperti katakan akan memakai sumber-sumber Katolik. Ya, saya banyak mengambilnya dari Katolisitas. Jadi, walaupun saya tidak Katolik, saya ingin mengambilnya dan membuat saya ingin belajar lebih banyak tentang Katolik. Dan tentunya kita juga mau terbuka dengan pemikiran-pemikiran Katolik, Ortodoks juga boleh ya. Jadi tidak hanya Protestan. Nah, dalam Konsili Trente, disinilah diteguhkan tentang transubstansiasi, yang meneguhkan kehadiran Kristus yang nyata dalam rupa dan roti anggur dalam Ekaristi. Ya. Dalam konsekrasi, keseluruhan substansi roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, itu definisi singkat atau makna dari transubstansiasi. Jadi tubuh dan roti dan anggur itu betul-betul menjadi tubuh dan darah Kristus. Trans artinya change, berubah. Nah, gereja Katolik menganggap rupa dan substansi itu berbeda. Nah, di sini nanti yang menjadi perbedaan dengan gereja Lutheran. Ya, ya kan walaupun rupanya roti dan anggur, tetapi substansinya itu berubah, terkonsekrasi menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, ini ditegaskan dalam Konsili Trente sesi 13 Kanon 2. Barang siapa berkata bahwa substansi roti dan anggur tetap ada di dalam sakramen Ekaristi yang kudus bersamaan dengan tubuh dan darah Yesus dan menolak perubahan yang ajaib dan tunggal menjadi keseluruhan substansi roti dan menjadi tubuh Kristus dan keseluruhan anggur menjadi darah Yesus dan rupa luar dari roti dan anggur saja yang tertinggal seperti yang disebut oleh gereja Katolik sebagai transubstansiasi, biarlah dia menjadi anatema. Nah, kenapa ini dibuat? Untuk uh, mengkoreksi atau melawan ajaran dari Lutera pada zaman dulu yang dicetuskan oleh Martin Luther bahwa dia tidak menyetujui transubstansiasi, tetapi dia konsubstansiasi. Nanti kita akan bahas di slide belakangnya ya.
Jadi mereka tidak setuju sehingga mengeluarkan Konsili Trente. Jadi siapa yang tidak percaya substansi roti dan anggur menjadi betul-betul tubuh dan darah Kristus, biarlah dia menjadi anatema. Anatema terkutuk, ya, bahasa Yunani. Anatema. Nah, selain itu, perjamuan itu disebut perjamuan kudus, ekaristis, sebab kita menerimanya harus dalam keadaan berdamai dengan Tuhan. Artinya tidak dalam keadaan berdosa berat. Ya, Katekismus Gereja Katolik 1385. Nah, Gereja Katolik itu betul-betul karena menganggap roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Saat kau memakannya, maka hidupmu saat ingin menyambut hosti itu dalam perjamuan kudus, haruslah kudus, tidak main-main. Terutama jangan dalam keadaan dosa berat. Nah, dalam Gereja Katolik ada meyakini tentang dosa berat dengan dosa ringan, ya. Setelah ini kita akan bahas. Yang artinya Gereja Katolik menganggap penerima hosti itu tidak sembarang orang. Ya, tubuh dan darah Kristus. Nah, apa itu dosa berat yang sering disebut dengan mortal sin? Nah, Gereja Katolik meyakini ada perbedaan dosa berat dengan dosa ringan. Bukan berarti jenis-jenis dosanya, tetapi dampak-dampaknya. Kalau dosa berat disebut mortal sin, kalau dosa ringan venial sin. Ya, jadi bagi Katolik ada 3, dosa asal, dosa berat, dosa ringan. Venial sin, dosa ringan. Ya. Thomas Aquinas dalam Commentary on the Sentence mengatakan dosa ringan itu tidak membuat orang berpaling dari tujuan akhir atau Tuhan. Nah, sering sekali orang berkata ini dosa untuk kebaikan, begitulah ya. Walaupun Alkitab tidak mendukung itu sebenarnya. Digambarkan sebagai seorang yang berkeliaran, mungkin dia berbuat jahat, jauh dari Tuhan, namun tetap menuju tujuan akhir. Nah, bagi Thomas Aquinas, ini tokoh Katolik abad pertengahan yang sangat luar biasa ya. Nah, saya sendiri banyak memakai pemikirannya dalam disertasi doktoral saya, Thomas Aquinas, sangat luar biasa. Untuk seorang melakukan dosa berat ada 3 syarat, ada 3 kategori dia kenapa dikatakan dosa berat. Menyangkut kategori dosa yang tidak ringan, tahu bahwa itu sesuatu yang salah, dan walaupun tahu itu salah, secara sadar memilih melakukan dosa tersebut. Ya, jadi garis bawahi secara sadar tahu itu salah dan kategori dosanya yang berat. Tentu bagaimana kita mengkategorikan dosa itu berat? Pertama, itu sudah pasti diatur di dalam negara yang menyangkut dalam undang-undang. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari dosa tersebut. Dengan kata lain, kata Aquinas, seseorang menempatkan dan memilih dengan sadar keinginan atau kesenangan pribadi di atas hukum Tuhan. Dia tidak peduli dengan hukum negara, dia tidak peduli dengan hukum Tuhan yang ada di Alkitab sebagai firman-Nya, hanya karena secara sadar melakukan untuk keinginannya. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1855 dikatakan dosa berat merusakkan kasih dalam hati manusia oleh satu pelanggaran berat melawan hukum Allah. Di dalamnya manusia memalingkan diri dari Allah, tujuan akhir dan kebahagiaan dan menggantikan dengan sesuatu yang lebih rendah. Dosa ringan membiarkan kasih tetap ada, hanya berkurang saja, walaupun ia telah melanggar dan melukainya. Nah, sebagai contoh praktis, kenapa dikatakan kategori dosa berat itu harus sesuai dengan ada kategori pelanggaran sesuai hukum negara? Ya tentu jangan membunuh, itu kan melanggar hukum negara. Anda bisa ditangkap dan dipenjara kan? Dampaknya engkau menghilangkan nyawa seseorang. Bukan hanya dampak kepada Allahnya kau melanggar hukum jangan membunuh, kau menghilangkan nyawa seseorang yang di mana itu sebenarnya adalah hak mutlak Allah yang bisa mengambil nyawa. Kau akan terkena sanksi sosial. Engkau merugikan keluarga dari orang yang kau bunuh. Engkau akan dicap pembunuh. Engkau keluar dari penjara sebagai narapidana yang dicap oleh sosial atau lingkungan masyarakat tetangga-tangga. Nah, itu dosa berat. Jangan berbohong, itu tidak diatur di dalam negara. Nah, misalnya contoh, seorang ibu berbohong saat Natal ketika ingin memberikan kado spesial kepada anaknya. Dia berkata kepada
anaknya bawa kado itu dari Sinterklas. Ya walaupun ini tidak mendidik sebenarnya, karena ya Sinterklas kan nggak ada ya. Tetapi namanya anak kecil kan senang dengan cerita-cerita fiksi begitu, Sinterklas. Ibu itu berbohong. Ya, berbohong. Dosa, dosa, tetap dosa. Dosa ringan. Karena nggak ada dampaknya bagi anaknya. Walaupun kita tadi mengatakan itu tidak mendidik karena dampaknya bisa jadi dia terus percaya dongeng-dongeng Sinterklas sampai besar, tetapi tidak merugikan anaknya. Malah membuat anaknya senang, tertawa-tawa karena mendapatkan kado dari Sinterklas yang padahal dia sendiri yang membelinya, ibu itu yang membeli. Itu kan dosa ringan. Nah, dosa berat itu ya engkau berbohong kepada bos di kantor untuk menjatuhkan satu teman kantormu supaya dipecat. Engkau memfitnah dia, engkau membohongi bos kantormu dengan mengatakan dia melanggar aturan kantor. Ya. Padahal mungkin dia dijebak, atau mungkin kita sendiri yang melakukan penjebakan untuk membuat dia salah melanggar aturan kantor. Dan akhirnya apa? Orang tersebut dipecat. Bohongnya sama dengan bohong si ibu memberi kado kepada anaknya. Tetapi mortal sin tadi, engkau membuat orang tersebut mengalami kerugian. Satu, secara pribadi dia dipecat. Kedua, engkau membuat keluarganya terlantar karena dia tidak mendapatkan penghasilan lagi. Itulah dosa berat. Dan engkau sadar melakukan itu. Karena engkau merancangnya supaya dia terkena hukuman dan dipecat. Nah, itu maksud mortal sin ya. Jadi kita sedikit menyinggung soal mortal sin. Bagaimana engkau layak atau tidak menerima perjamuan kudus. Ya, tetapi teruslah melakukan pengakuan dosa. Menurut gereja Katolik, ya, kata mereka, Paus Yohanes Paulus kedua mengatakan, Ekaristi adalah sungguh perjamuan sejati di mana Kristus mempersembahkan dirinya sebagai santapan yang menguatkan kita. Nah, ini kata-kata tokoh-tokoh Katolik ya sepanjang zaman yang mendukung dogma transubstansiasi. Perhatikan kata Paus Yohanes Paulus kedua. Kristus mempersembahkan dirinya sebagai santapan. Jadi betul-betul tubuh dan darah Kristus. Thomas Aquinas berkata, seperti Allah gereja tidak misalkan antara Ekaristi dan kurban, komuni dan kehadiran Kristus yang nyata di dalamnya. Sebab tanpa kehadiran Yesus yang nyata dalam Ekaristi, maka tidak akan ada kurban yang nyata dan komuni yang nyata. Nah, Aquinas mengatakan itu hanya main-main kalau begitu. Kalau nggak nyata itu menjadi tubuh dan darah. Thomas Aquinas bahwa putra Allah menjadi manusia agar ia dapat mengorbankan dirinya di Kalvari. Dan kemudian seterusnya mengorbankan dirinya dalam misa kudus. Maka nggak boleh main-main dalam menyantap roti dan anggur. Kristus menjadi manusia agar ia dapat memberikan dirinya kepada murid-muridnya di perjamuan terakhir. Dan seterusnya memberikan dirinya dalam komuni kudus untuk seluruh umat percaya sepanjang zaman. Dan Rasul Paulus menyinggung ini dalam 1 Korintus 11. Bahwa dalam Ekaristi Kristus sungguh-sungguh adil, sehingga ia mengatakan, barang siapa dengan tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ya walaupun banyak penafsir Protestan atau Reform mengatakan ya, konteks ini bukan berarti Paulus ingin mengatakan perjamuan kudus itu tubuh betulan, tubuh Yesus betulan. Tidak. Dia mengatakan barang siapa dengan tidak layak makan roti minum karena konteks pada jemaat Korintus banyak terjadi ketidakadilan. Ya, sehingga banyak penindasan dari orang kaya terhadap orang miskin, tetapi mereka dengan santainya mengikuti ibadah dan menyantap perjamuan kudus. Paulus bilang, kau tidak ada gunanya mengikuti perjamuan, tetapi hidupmu di luar ibadah itu menindas orang. Nah, itu konteks dari 1 Korintus pasal 11 yang diyakini, itu bukan mendukung transubstansiasi. Tetapi bagi umat Katolik, perkataan Rasul Paulus ini, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Mereka mengambil alinea kalimat ini mengatakan, Paulus juga yakin, roti itu tubuh Tuhan, betulan. Ya, transubstansiasi. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini tidak perlu terlalu banyak kita perdebatan. Hari ini slide-slide ini untuk mengajar kita dan merimain kita
tentang pentingnya perjamuan kudus atau Ekaristi. Nah, sekarang kita masuk ke dasar Alkitab yang dipegang oleh Gereja Katolik tentang transubstansiasi. Dan tentunya pegangan paling dasar mereka itu Yohanes pasal 6. Ya, Gereja Katolik mengatakan banyak orang tak mengerti dan tak menerima. Nggak heran. Kenapa? Karena saat Yesus mengajarkannya, sudah banyak yang mengatakannya. Perhatikan Yohanes 6 ayat 60. Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Nah, ini ayat mendasar mereka tentang transubstansiasi. Maka setelah itu ayat 67, maka banyak dari mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Sejak Yesus mengatakan, kau harus memakan tubuhku, harus memakan dagingku. Coba kita buka Yohanes pasal 6, teman-teman bisa mengikuti dan membuka Alkitabnya. Ini ayat yang sangat penting sekali. Ya. Jadi dimulai dari roti kehidupan ayat 25, Yohanes pasal 6 ayat 25. Dikatakan ayat 41, bersungguhlah orang Yahudi karena ia mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, ayat 51. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Ayat 53. Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Maka itu setelah itu ayat 60 mereka bingung. Kenapa ya? Bagi orang Yahudi nggak mungkin dong. Makan tubuh manusia, makan itu kan haram menurut perjanjian lama hukum Taurat. Kanibalisme. Nah, bagi gereja Katolik, teks ini, konteks ini, ayat ini, betul-betul Yesus mengatakan itu tubuhnya menjadi roti dan darahnya. Lalu bahkan Yesus menantang pada muridnya, apa kamu tidak mau pergi juga tuh kepada orang banyak yang tidak mau mendengarkan lagi? Jawab Petrus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataan mula perkataan hidup kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau lain kudus dari Allah. Perhatikan, dalam konteks Yohanes pasal 6 ini, Yesus menggunakan gaya bahasa yang kuat untuk menjelaskan arti literal pengajaran ini. Bukan figuratif, literal. Sampai mengulang 6 kali. Di dalam 6 ayat, yaitu ayat 53 sampai 58. Ya. Ayat 55. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Waduh. Bayangkan. Ya. Ini gaya bahasa yang bukan kiasan. Bukan simbolis. Walaupun kita tahu Yesus banyak sekali mengajar dengan perumpamaan atau gaya kiasan. Tetapi bagi gereja Katolik, inilah dia transubstansiasi. Bahwa kita harus memakan daging Yesus yang betul. Tubuh Yesus di dalam roti. Dan darahnya di dalam anggur. Kenapa? Kalau Yesus mengatakannya secara figuratif, seperti pengajaran dia yang lain, maka ketika orang banyak mau pergi, dia pasti akan menahan dengan berkata, tunggu dulu. Perhatikan yang saya bold kuning ini. Dia tidak mengubah ajarannya ketika orang banyak pergi. Ia tidak berkata, tunggu dulu, maksudku bukan inilah tubuhku, tetapi ini simbol melambangkan tubuhku. Dia nggak pernah bilang gitu dalam Injil Yohanes. Bahkan dia menantang muridnya loh. Kamu nggak pergi juga. Oke lah orang banyak dia nggak mau kasih tahu, walaupun itu figuratif atau simbolis. Tetapi murid terdekat 12 dan dia nggak mau bilang. Bahkan dia menantang, kamu nggak mau pergi juga. Bahwa inilah jalan yang benar. Kau harus memakan dagingku, kau harus minum darahku. Yang walaupun dalam pemikiran orang Yahudi itu nggak bisa diterima sama sekali, karena itu menjadi kanibalisme. Mereka nggak mungkin makan daging manusia, nggak mungkin minum darah manusia. Tetapi ini menjadi dasar Katolik yang meyakini transubstansiasi. Boleh. Bisa kita lihat menjadi tafsiran yang kuat. Ya. Berikutnya, masih menyambung dengan itu, orang-orang yang mengajarkan pengajaran roti hidup ini mau bahwa Yesus mengajarkan sesuatu yang literal, tidak figuratif atau simbolis. Sehingga mereka meninggalkan Yesus berkata, bagaimana
ia ini dapat memberikan dagingnya untuk dimakan. Mereka bingung sekali. Apakah Yesus akan memutilasi dirinya gitu? Ya tidak, tentu nanti dalam perjamuan kudus. Nah, konteksnya pengajaran ini diberikan Yesus setelah mengadakan mujizat penggandaan roti. Kalau kita lihat mulai dari pasal 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Mujizat yang tulis dalam keempat Injil. 5 roti yang sama dibagikan oleh para rasul dapat memberi makan 5.000 orang, laki-laki ya, dengan sisa 12 keranjang. Ini menggambarkan Yesus yang satu dan sama hadir dalam Ekaristi, perjamuan kudus, ucapan syukur, dapat dibagikan ke semua orang tanpa dia sendiri menjadi terbagi-bagi atau berkurang atau hilang. Ya. Jadi roti itu tubuhnya, betul-betul tubuhnya, dan itu bisa dibagikan ke semua orang, khususnya umat Katolik ya, yang meyakini transubstansiasi. Tentu dengan syarat tidak dalam kondisi dosa berat atau belum melakukan pengakuan dosa menurut pengajaran Gereja Katolik. Makanya mereka perlu terus-menerus melakukan pengakuan dosa. Karena kita tidak tahu kapan mati. Pada saat kau melakukan dosa berat dan kau belum melakukan pengakuan dosa, maka Gereja Katolik percaya orang yang meninggal dalam keadaan dosa berat dan belum melakukan pengakuan dosa, dia akan masuk ke neraka. Ya, itu adalah ajaran Gereja Katolik. Nah, teks pendukung yang lain tentu kisah perjamuan kudusnya sebelum Yesus ditangkap ya. Pada perjamuan terakhir, Last Supper, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengenang dia, ya, mengingat dia dengan merayakan perjamuan tersebut. Ingatlah ini akan aku, ya. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku. Bukan inilah yang melambangkan tubuhku. Bukan. Inilah tubuhku. Percaya dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Inilah tubuhku, betul-betul tubuhku. Ketika dia mengambil roti itu. Menarik. Kaitannya dengan Yudas yang pergi dari perjamuan untuk memulai pengkhianatan. Kenapa? Karena beberapa penafsir Katolik mengatakan, disitulah momen bahwa Yudas tidak layak untuk Ekaristi, perjamuan kudus. Karena pemikiran Yudas sama saja dengan orang banyak yang sudah meninggalkan Yesus di Yohanes 6 tadi. Ketika Yesus membahas ini lagi, ya, yang sudah begitu panjang perjalanan mereka, dan dia membahas itu lagi, inilah tubuhku katanya. Yudas langsung mikir, oh cukup. Ini pengajaran yang gila. Bagaimana mungkin kami memakan tubuhmu? Stop berkata seperti itu. Maka dia berpikir, Yesus ini makin gak jelas, dia pergi dan melaporkan kepada pemuka agama supaya menangkap Yesus. Dan itu menjadi tanda pemisah bahwa Yudas memang tidak boleh menerima tubuh dan darah Kristus sebagai orang yang berkhianat. Yudas menjadi sama dengan orang yang menganggap Yesus aneh dan perkataannya keras karena menyuruh betul-betul memakan tubuhnya. Ya, tentu teks-teks dan penafsiran ini setelah ditafsirkan oleh para bapak gereja, reformator, tentu mengalami pembeda-pembeda. Itulah yang menjadi dogma gereja sekarang. Tapi inilah yang diyakini oleh gereja Katolik, rekan kita, transubstansiasi. Bapak gereja juga sudah sepakat dengan ini. Beberapa bapak gereja, saya hanya tampilkan dua, sebenarnya banyak sekali yang membahas transubstansiasi. Pertama, Ignatius dari Antioquia, murid dan pembantu Rasul Yohanes, uskup ketiga. Dia menulis dalam terjemahan Letter to Simonians, ya. Perhatikanlah mereka pendapat yang bermacam-macam tentang rahmat Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Dan lihatlah bagaimana pendapat mereka bertentangan dengan pikiran Tuhan. Mereka menolak Ekaristi dan doa. Karena mereka tidak mengakui bahwa Ekaristi adalah sungguh tubuh Yesus Kristus penebus kita. Tubuh yang sudah menderita demi dosa-dosa kita. Dan yang telah dibangkitkan Allah Bapa dengan
kebaikan. Ignatius mendukung transubstansiasi. Begitu juga Justinus Martir. Kristus pada tahun 130 yang mendapat pengajaran dari Rasul Yohanes, seorang apologis yang terkenal. Dalam tulisannya di First Apology, kami menamakan makanan ini Ekaristi. Dan tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk mengambil bagian dalamnya, kecuali bagi orang percaya bahwa pengajaran kami benar. Artinya, Justinus Martir mengatakan tidak semua orang boleh menyantap ini. Kalau kau tidak percaya pertama kepada Kristus Sang Juru Selamat, tidak percaya bahwa tubuhnya adalah roti ini, dan darahnya adalah anggur ini. Sebab bukan sebagai roti biasa atau minuman biasa kami mempercayai, tetapi karena Yesus Kristus telah dilahirkan melalui sabda Tuhan, dan memiliki tubuh dan darah untuk keselamatan kita. Demikian pula seperti kami diajarkan, makanan yang telah dijadikan sebagai ekaristi dengan doa ekaristi, bagaimana diajarkan olehnya, dan dengan perubahannya menguatkan tubuh dan darah kami, adalah tubuh dan darah Yesus, sabda yang menjadi manusia. Jadi dalam pemahaman Justinus Martir kental sekali makna inkarnasi ya. Dan juga dikaitkan dengan transubstansiasi bahwa itu bukan roti dan anggur yang biasa, tetapi itu betul-betul menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, inilah kepercayaan dan pegangan Gereja Katolik ya. Ini sudah dikonsilikan dan ini juga sudah diatur dalam dogma Gereja Katolik dengan dukungan ayat Alkitab tadi Yohanes 6 dan juga perkataan Bapak-bapak gereja. Teman-teman bisa cari sumbernya, sudah sangat banyak sekali sumbernya ya. Nah, itu pemahaman singkat kita tentang transubstansiasi, dan yang menjadi polemik dimulainya reformasi, Martin Luther juga mengubah ini. Konsubstansiasi. Kalau transubstansiasi, trans artinya change, berubah, terkonsekrasi, substansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka konsubstansiasi, kon itu artinya with. Ya. Ada, tetapi roti dan anggurnya tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, ini dipegang oleh gereja Lutheran, ya. Tentu diinisiasi oleh Martin Luther yang berpendapat hakikat atau substansi roti tetap roti dan anggur tetap anggur. Namun bersamaan, itu with. Namun bersama dengan itu hadir juga substansi tubuh Yesus dan darah Yesus di dalam perjamuan kudus. Nah, dalam pemahaman gereja Lutheran atau konsubstansiasi, di dalam perjamuan itu Yesus itu hadir, tetapi tetap di pinggiran roti dan anggur. Nah, hadir bersama-sama, with ya. Jadi kayak mereka bilangnya kayak di pinggiran roti dan anggur begitu, di pinggirannya. Hadir bersama-sama saat dilakukannya liturgi perjamuan kudus. Ya, tetap hadir. Tetapi roti dan anggurnya tidak berubah. Nah, ini yang ditentang gereja Katolik. Gereja Katolik menolak doktrin ini karena ditegaskan dalam Konsili Trente dan tertulis juga dalam KGK 1376. Konsekrasi mengubah seluruh substansi. Nah, di sinilah gereja Katolik mengatakan bahwa gereja Lutheran atau penganut Martin Luther, tidak semua gereja Lutheran juga ya, Martin Luther tidak bisa membedakan rupa dan substansi. Nah, itu. Yang dimaksud dengan gereja Katolik transubstansiasi, terkonsekrasi itu substansinya menjadi tubuh dan darah. Nah, bagi Martin Luther enggak, sama aja ya, roti tetap roti, anggur tetap anggur. Ya. Maka kan konsekrasi mengubah seluruh substansi roti menjadi substansi tubuh Kristus dan seluruh substansi anggur menjadi substansi darah Kristus. Yang berarti bahwa substansi roti dan substansi anggur tidak ada lagi setelah konsekrasi. Ya. Sedangkan yang dimaksud Martin Luther ini bukan substansi kata gereja Katolik. Roti tetap roti, anggur tetap anggur. Itu rupa. Nah, itu. Jadi gereja Katolik menganggap Martin Luther dan siapapun sekarang yang memegang konsubstansiasi, miss-nya itu di rupa dan substansi. Walaupun Martin Luther yakin Kristus tetap hadir dalam perjamuan. Ya, tetapi tidak mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Nah, Bapak Gereja Agustinus Hippo yang sangat terkenal ini berpendirian bahwa Kristus sungguh hadir di dalam roti dan anggur Ekaristi.
tetapi tidak secara jasmani. Nah, dia juga tidak setuju dengan transubstansiasi. Karena jasadnya berada di surga. Ngapain dia datang setiap perjamuan kudus dan mengubah roti dan anggur? Agustinus percaya bahwa Eucharistia adalah laku santap rohani yang memungkinkan umat Kristen menjadi bagian dari tubuh Kristus. Bagian. Teolog Gereja Barat pada kurun waktu 3 abad sesudah Agustinus tidak menjabarkan bagaimana Kristus hadir dalam Ekaristi, tetapi menitikberatkan kuasa mengubah dari sakramen Ekaristi. Nah, itu setelah ini, ya, setelah Agustinus, ya, tidak semua juga setuju dengan Martin Luther, tidak semua juga setuju dengan transubstansiasi Gereja Katolik. Tetapi dua ini menjadi pegangan yang terbesar dalam memandang perjamuan kudus, transubstansiasi dan konsubstansiasi. Ya. Nah, setelah itu simbolis. Dan ada 2 tokoh yang mencetuskan ini, Zwingli, tokoh reformasi ya. Luther, Zwingli, dan John Calvin, Johannes Calvin. Ya, Ulricus Zwingli, dia belajar Calvinis, menolak transubstansiasi, menolak konsubstansiasi. Menolak Katolik, menolak Martin Luther. Dia bilang Kristus tidak mungkin hadir. Jadi mirip Agustinus tadi. Tidak hadir secara jasmani. Nggak mungkin. Zwingli percaya bahwa pribadi Kristus yang seutuhnya dihadirkan kepada orang percaya dalam perjamuan kudus. Tetapi bukan lewat cara tubuh Kristus disantap dengan mulut. Tidak setuju deh. Ya. Pandangan ini disebut kehadiran nyata mistis. Maksudnya orang yang turut makan roti dan minum anggur perjamuan kudus mengalami kehadiran secara langsung. Artinya bagi Zwingli, perjamuan kudus itu jangan dimaknai secara ritual, tetapi harus spiritual. Nah, itu. Bagi Zwingli, ritual perjamuan kudus nggak memiliki makna yang signifikan, biasa saja. Karena itu simbolis. Tetapi makna spiritualnya, orang-orang yang percaya, yang beribadah, bergereja, yang turut makan roti dan minum anggur, mengalami kehadiran Allah secara langsung, secara simbolis, di dalam hidup mereka. Itu bagi Zwingli. Ya. Jadi Zwingli ini menolak transubstansiasi dan juga konsubstansiasi dan berkata ritual perjamuan kudus itu nggak ada maknanya, biasa aja. Nah, satu lagi yang mirip yaitu John Calvin. Yang sama, tidak percaya Kristus hadir secara jasmani dalam roti dan anggur. Dia percaya apa yang dikatakan dengan Agustinus. Ya. John Calvin ini banyak dipengaruhi oleh Agustinus. Dia percaya bahwa Kristus itu di surga. Ya. Ia maksudnya bahwa Kristus tetap berada di surga dan orang percaya bersekutu dengan Kristus dalam perjamuan kudus karena diangkat oleh kepada Kristus, bukan karena Kristus turun mendapati mereka. Jadi bagi John Calvin, perjamuan kudus, saat gereja melakukan perjamuan kudus, kitalah mengucap syukur. Kitalah menaikkan puji syukur. Kitalah menaikkan doa. Bukan Kristus yang datang dalam rupa roti dan anggur. Ngapain dia turun lagi? Nah, itu bagi John Calvin. Johannes Calvin percaya bahwa roti dan anggur perjamuan kudus dipakai Allah sebagai hanya sarana, simbol penyampai janji-janji yang dilambangkan roti dan anggur tersebut. Makanya pandangan John Calvin disebut mentalisme simbolis. Instrumental, hanya sebagai sarana, alat simbolis. Dan tentu ini dipegang hampir semua gereja Injili, ya, reformasi, karismatik, Pentakosta. Ya, jadi Zwingli dan Calvin ini mirip. Jadi bagi Zwingli itu perjamuan kudus itu sebenarnya secara ritual nggak punya makna. Ya. Jadi itulah menjadi perbedaan. Ada 4 pandangan ya, transubstansiasi, konsubstansiasi, Zwingli dan juga John Calvin, walaupun mereka berdua ini mirip. Tetapi bagi John Calvin ya ritual perjamuan kudus itu penting sekali sebagai kita menaikkan ucapan syukur, bukan Tuhan yang turun di dalam rupa tubuh roti dan anggur itu. Nah, instrumentalisme simbolis. Nah, saya pribadi sebagai Protestan dan gereja saya juga Injili tentu simbolis, ya. Tapi ada gereja juga yang Lutheran memakai pemaknaan John Calvin, simbolis. Walaupun Lutheran asli dia tetap kepada konsubstansiasi, bahwa Kristus itu benar-benar hadir dalam perjamuan kudus. Makanya tidak main-main ya.
Saya pernah baca ada satu berita, saya tidak tahu apa itu jemaat atau petugas gereja Katoliknya. Ini di gereja Katolik beritanya. eh saya tidak tahu sebutan petugas gereja Katolik apa ya. Pokoknya secara tidak sengaja dia menjatuhkan cawan yang berisi anggur, yang dimana bagi gereja Katolik itu betul-betul darah Kristus. Ya. Jemaat kalau saya tidak salah dalam berita itu, gereja Katolik marah besar. Dan bapak itu, ya itu laki-laki yang membuat kasus itu, dilaporkan ke polisi. Dilaporkan. Saya tidak tahu bagaimana delik aduannya ya. Tetapi bagi gereja Katolik dan menurut ajaran gereja Katolik, itu sudah diatur terus dalam KGK tadi, sepanjang zaman, dan mengatakan, ya itu kau telah menjatuhkan darah Kristus yang suci betul-betul. Bayangkan. Ya, mungkin dilaporkan bukan berarti untuk dipenjara ya. Pokoknya entah dia terkena siasat gereja atau dilaporkan. Pokoknya bagi gereja Katolik tidak main-main. Dan bagi gereja Katolik, ada memang dalam praktek Ekaristi perjamuan kudus itu ya jemaat itu hanya menerima tubuhnya, hosti, tidak anggurnya. Karena bagi mereka itu sudah mewakili Kristus yang betul-betul ada di dalam roti itu. Sudah cukup. Ya walaupun ada juga di satu momen menerima hosti dan juga minum anggur. Jadi kita sering melihat di dalam misa, mereka hanya menerima hostinya saja, tidak minum anggur, karena bagi gereja Katolik, karena itu juga sudah terkonsekrasi menjadi tubuh Kristus. Dan artinya kalau sudah menerima Kristus secara nyata, itu sudah mewakili. Jadi tidak perlu lagi menerima anggurnya. Makanya bagi mereka ketika menerima itu dari tangan pastor, Romo, memakannya, wah itu betul-betul tubuh Kristus asli masuk ke dalam tubuhmu, dan kau harus sikap kudus, balik ke tempat berdoa sampai itu masuk ke dalam perut, tidak lagi menjadi hosti. Itu nggak main-main bagi mereka. Itulah makna transubstansiasi. Nah, bagi gereja Lutheran atau Martin Luther, konsubstansiasi, Kristus tetap hadir betul-betul bersama dengan roti dan anggur. Substansi roti dan anggur tidak berubah bagi Martin Luther. Ya. Dan sedangkan menurut Zwingli dan juga John Calvin, itu hanya simbol. Tidak mungkin Kristus hadir secara nyata di dalam setiap perjamuan kudus. Dia tetap di sorga. Hanya simbol. Tetapi maknanya secara rohani, kita bisa merasakan tubuh dan darah Kristus. Yang artinya, yang selama diyakini oleh gereja-gereja Reform atau Calvin, bahwa kita harus memaknai kematian dan kebangkitan Kristus. Nah itu. Ingat perjamuan kudus itu konteksnya betul-betul sebelum Yesus ditangkap dan menyerahkan diri untuk mati di kayu salib. Kita harus terus memperingati. Nah ini pemahaman Zwingli juga ini ya. Seperti kata Yesus, peringatkanlah ini akan aku. Kenapa kita harus tetap melakukan perjamuan kudus bagi Zwingli? Untuk mengingat Yesus saja. Jangan dimaknai secara ritual begitu. Ini hanya untuk memaknai karena itu perintah Yesus secara langsung. Ya, peringatkanlah ini akan aku. Jadi segala sesuatu yang disuruh peringatkan atau Yesus yang melakukan, menyuruh murid-murid melakukan, maka harus kita lakukan. Nah itulah dasar kenapa gereja Protestan punya dua sakramen kan, sakramen baptis dan juga sakramen perjamuan kudus. Beda dengan Katolik yang memiliki beberapa sakramen. Jadi bagi Zwingli itu hanya peringatan biasa. Jangan dimaknai ritualnya sebagai ritual yang mistis bahwa Kristus hadir. Nah ini yang bisa kita lihat. Tapi saya sangat tertarik dengan transubstansiasi dan juga dukungan Alkitab tadi dari Yohanes 6. Bisa kita pikirkan ulang. Artinya bukan berarti saya pindah ke gereja Katolik karena saya Protestan. Tetapi bagaimana sikap kita dalam melakukan perjamuan kudus? Cobalah seakan-akan, ini bagi orang Protestan ya, seakan-akan kita betul-betul memaknai Kristus ada di situ. Kita memakan tubuh Kristus, kita meminum darah Kristus. Jadi nggak main-main. Orang Protestan kan dalam praktek perjamuan kudusnya foto dulu kan. Iya, karena ada ayatnya di hostinya itu, di roti-roti. Foto dulu, posting dulu. Wah, tiap bulan perjamuan kudus gitu kan ya. Udah makan setelah mengikuti kata-kata pendeta di depan yang memimpin. Makan, inilah tubuhku gitu kan ya. Makanlah dengan iman, dipecah-pecahkan. Habis itu inilah darahku, darah perjanjian baru gitu. Minum dengan iman. Nggak ada terjadi apa-apa tuh. Biasa. Jadi yang paling penting itu pemaknaan kita. Bagaimana setiap kita melakukan perjamuan kudus.
Pahamilah, engkau diselamatkan dari masalah yang terbesar, yaitu dosa. Kristus telah mati di kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecah untuk menebus manusia berdosa. Maka itu ketika menyambut itu, seperti kata Rasul Paulus di Korintus tadi, harus dengan sikap yang benar, sikap yang adil. Atau seperti gereja Katolik katakan, jangan dalam kondisi dosa besar, mortal sin, dan belum mengaku dosa. Ini yang bisa kita pelajari dari pelajaran singkat. Saya hanya menampilkan beberapa garis-garis besar saja, transubstansiasi, konsubstansiasi, dan juga instrumentalisme simbolis yang dipahami oleh Zwingli dan juga John Calvin. Perdebatan ini sudah sepanjang zaman, dan ini menjadi dogma gereja masing-masing. Tetapi kiranya betullah kita memaknai tubuh dan darah Kristus di dalam melakukan perjamuan kudus. Mari kita jangan lagi terjerat oleh dosa-dosa. Mari kita serius dalam beribadah. Mari kita serius dalam melakukan liturgi gereja, terutama saat menyambut tubuh dan darah Kristus. Dukung terus program kita Hanya Alkitab untuk terus menampilkan ajaran-ajaran Alkitab dengan baik, untuk terus mengulik Alkitab lebih dalam, teks-teks Alkitab, supaya kita mendapatkan perspektif dari berbagai sisi. Tetap berpikiran terbuka dan tetap terus memberitakan Injil dimanapun engkau berada. Share, komen kepada banyak orang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.